Jadi memang saya sebagai pengusaha warteg juga istilahnya mencari identitas juga. Kenapa kok kami warteg itu menjadi familiar terkenal di Jakarta ini setelah kami pelajari dari teman-teman dan dari catatan dokumentasi sejarah. Ternyata memang orang Tegal pertama yang ke Jakarta ini, ke Batavia ini sudah lama, yaitu ketika Sultan Agung Raja Mataram itu memerintah Bupati Tegal, Kiai Rangga itu untuk datang ke Jakarta untuk bernegosiasi dengan VOC, badan usaha milik Belanda itu. Dan itulah orang Tegal dengan rombongannya datang ke Jakarta. Lama-kelamaan akhirnya mereka berjualan, bukan hanya melayani prajurit Mataram, tetapi melayani teman-teman yang ada di Jakarta ini. Makanya dalam konsep warteg itu namanya paseduluran. Bukan sekedar transaksi bisnis, tapi ada semacam ikatan emosional antara pembeli dengan penjual. Dalam teori perkembangan perkotaan modern, sebuah kota tidak dapat berdiri sendiri tanpa pilar-pilar yang menopangnya. Sebagai ruang sosial, sebuah kota tumbuh bersama berbagai elemen sosial dan ekonomi yang saling mengikat dan mempengaruhi. Kehadiran warung makan Tegal atau warteg yang menyediakan makanan siap santap telah memberikan hal baru dan unik bagi perkembangan kota Jakarta. Sebagai salah satu pilar ekonomi sektor informal, warteg berhasil tumbuh dan berkembang. Jika pada tahun 1996 di Jakarta hanya ada 14.000 unit warteg, tapi sekarang menurut data dari berbagai paguyuban dan asosiasi warteg, diperkirakan ada lebih dari 34.000 unit warteg. Sebarannya pun tidak lagi hanya di Jakarta, namun meluas hingga Jabodetabek. Bahkan kini warteg telah bisa dijumpai di luar negeri. Sekilas, warteg hanyalah warung makan biasa, tempat orang memesan makanan, menyantapnya, lalu membayar sejumlah uang sesuai dengan apa yang dipesannya. Memang, jika melihatnya dari aspek pelanggan, warteg hanya sekedar tempat jual beli. Tapi jika melihatnya dari sisi penjual, ternyata warteg adalah tempat yang lebih dari sekedar jual beli. Warteg adalah wadah persaudaraan, perseduluran orang-orang Tegal yang ingin maju bersama dalam ekonomi. Mereka itu kan pengen agar keluarganya juga menikmati rezeki yang ada. Oleh karena itu ada konsep giliran. 3 bulan saya, 3 bulan saudara saya. Itu untuk mengajak biar guyup. Nah itu yang kadang-kadang juga susah ditemukan di konsep bisnis manapun. Nah di warteg ini terjadi, Mas. Membaca warteg dari sudut pandang sosiologi tidak dapat dilepaskan dari orang-orang asal daerah Tegal dan sekitarnya yang datang ke Jakarta jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Secara historiografi, peristiwa itu terjadi pada tahun 1628 saat pasukan diplomasi Kerajaan Mataram Islam melakukan perundingan dengan Kamar Dagang VOC di Batavia. Kebetulan yang memimpin adalah Kiai Rangga, seorang tokoh sekaligus bupati dari Tegal. Ya, melakukan perundingan di tempat konflik, memaksa diplomasi mengikutsertakan rombongan besar. Akhirnya rakyat Tegal yang meliputi Tegal Barat dan Tegal Timur, atau sekarang menjadi Kabupaten Brebes, berbondong-bondong untuk masuk ke Batavia. Mereka bertugas mendirikan lumbung-lumbung pangan dan memasak makanan dalam jumlah besar untuk prajurit Mataram. Disitulah sejarah pertama seorang pejabat setingkat bupati datang ke Jakarta. Pada waktu itu dirubah oleh VOC Batavia itu kan. Tentunya dengan rombongan, bukan hanya ratus, mungkin ribuan. Karena bukan hanya terjadi negosiasi, di situ nantinya terjadi peperangan antara pasukan Mataram dengan VOC. Dan tentunya itu banyak istilahnya mobilisasi massa ke Jakarta, dan itulah
pertama orang-orang Tegal berduyun-duyun ke Jakarta. Karena pada waktu itu memang sebagai logistik untuk memenuhi prajurit-prajurit Mataram yang ada di Batavia. Kenapa orang warteg yang terkenal? Padahal pada waktu itu ada orang Brebes gitu kan, artinya bukan hanya orang Tegal saja, tetapi kenapa Tegal? Karena Brebes itu masih bagian dari Kadipaten Tegal. Itu terjadi pada 1628. Sedangkan Brebes berdiri 1648. Ini sejarah yang ditulis oleh sejarawan Jerman Adolf Hauken mengatakan begitu. Itu ada sejarahnya ini. Jadi saya juga mengambil benang merahnya di situ. Selain tahap awal masuknya orang-orang Tegal ke Jakarta yang terjadi pada awal abad ke-17, hal lain yang menarik adalah pada tahun 1960-an saat urbanisasi mulai tumbuh. Perpindahan penduduk dari desa ke kota mulai terjadi, termasuk mereka orang-orang Tegal yang secara beramai-ramai datang ke Jakarta untuk bekerja di berbagai proyek pembangunan. Kalau menurut kata orang tua, zamannya waktu SEA Games pertama yang Soekarno itu yang dari Senayan pindah ke Tebet itu yang dari Kusaran itu awalnya dari situ. Kan mungkin banyak pembangunan, kan mulai ada pembangunan, nah itu mulai bikin warung nasi, kan mulai banyak orang, terus Bapak juga langsung bukanya 24 jam. Dulu kan buka 24 jam kan gak gampang. Kalau malam itu godaannya kan banyak. Perkembangan waktu telah membuat dinamika warung makan Tegal atau warteg semakin dinamis. Sekarang, warteg bukan lagi hanya milik orang Tegal. Banyak orang-orang di luar Tegal yang membuka usaha warung makan dengan meminjam nama warteg. Sebenarnya bangga sih nama warteg dipakai sama orang. Cuman kembali ke kita sebagai orang Tegal, sebenarnya itu sebuah tantangan. Kita sebagai orang Tegal harusnya lebih bisa dari orang Kuningan yang pakai nama warteg. Tergantung pelanggannya aja. Ada yang bilang, enakan di warteg asli gitu. Kalau warteg asli masakannya lebih enak. Ya kita bilang bersyukur, lebih bangga lagi kalau dibilang warteg asli lebih enak, kita lebih senang. Ya dipakai buat orang Brebes, Pekalongan, Kuningan juga sebenarnya nggak masalah. Itu buat tantangan orang Tegal. Perjalanan warteg yang kian membuana ternyata sangat erat kaitannya dengan kekerabatan orang-orang Tegal, serta tenunan sosial yang terus dirawat sebagai kekuatan untuk bertahan di tanah rantau. Sistem aplusan atau kepemilikan yang secara bergulir masih tetap dipertahankan sebagai ciri khas manajemen warteg. Walaupun dalam perkembangannya sekarang, ada beberapa warteg yang mulai tidak menggunakan sistem aplusan tersebut. Warteg ini dulu emang gini ya, kebanyakan sebelum kita buka itu biasanya kita ngikut dulu sama keluarga, Mas. Kayak adik ngikut kakaknya dulu. Setelah nanti adiknya sudah pinter, ada modal tapi belum cukup. Nah ini karena terbentur modal belum cukup ini, akhirnya kita join sama keluarga yang lain. Mamanya kakak sama adiknya. Mamanya nih modal 100 juta, adiknya punya duit 50, kakaknya juga punya duit 50. Ya udah joinan aja deh. Nanti 3 bulan sekali kita gantian sistemnya aplusan. Itu benar-benar waktu itu bisnis kekeluargaan. Bangkunya sendiri kan tuh kebersamaan menurut saya sendiri gitu kan. Padungnya gitu kan yang panjang itu kita harus duduk bersama gitu kan. Emang kalau warteg rata-rata emang awal-awalnya ya emang harus join dulu. Paling enggak kita yang awam itu, yang pertama awam digandengkan sama orang yang sudah pinter, Mas. Kesadaran sebagai orang rantau memacu etos kerja yang jauh lebih tinggi. Warteg, meskipun identik dengan orang kampung yang secara pendidikannya pun tidak tinggi, ternyata bisa membuktikan bahwa setiap orang bisa sukses. Setiap orang kan pasti pengen sukses. Jadi saya pikir nggak mungkin saya dengan ijazah SD dengan kerja itu sukses, menurut saya itu enggak. Jadi pilihan saya adalah harus saya wira swasta. Saya pilih warteg karena warteg sendiri memang sudah punya nama ya dari dulu, istilahnya murah meriah juga harganya dan memang kebutuhan pokok.
Dan saya yakin dengan warteg itu yang emang makanan manusia sehari-hari, saya itu bisa sukses Mas. Kebetulan juga emang kakak-kakak saya tuh sudah duluan di dunia warteg. Saya pengennya kalau saya sukses, saya pengen ajak orang lain itu sukses Mas. Pasti orang itu bisa jadi seorang pemimpin siapapun. Jadi kalau bisa, kalau kita susah jangan ajak orang lain itu susah, tapi kalau kita sukses sebanyak mungkin kita ajak orang lain itu sukses, maka kita akan jadi seorang pemimpin. Makanya dengan adanya warteg Karisma Bahari Group ini, orang yang memang tidak punya modal pun itu bisa, tanpa modal pun itu bisa, karena bisnis kita juga bisnis kekeluargaan, baik keluarga dekat, sesama orang Tegal lah, intinya kayak gitu. Sebagai salah satu pengusaha warteg, Karisma Bahari Group menyadari di era disrupsi, tantangan ke depan akan semakin banyak. Untuk itulah, melalui Karisma Bahari Group, mereka mencoba terus berinovasi. Ya, Sayudi dan rekan-rekannya tidak pernah takut dengan persaingan yang semakin sengit. Justru bagi mereka, persaingan akan mendorong lahirnya inovasi. Ya otomatis tantangan ke depan itu makin besar, ya kan, persaingan itu makin banyak, ya kan, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Jadi warteg Karisma sendiri kan sudah termasuknya digital juga kan, jadi bisa pembayaran nantinya non tunai. Ya sebenarnya sih manusia nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha pintar, nggak mungkin menciptakan manusia itu tidak disertakan memang kebutuhannya. Yang penting tinggal manusianya aja sih. Manusia itu nggak perlu takut sebenarnya, karena yang menciptakan kita, Tuhan kita itu maha pintar kok, gitu kan. Jadi setelah aku lihat sendiri ya, istilahnya saya kan sering baca buku, sering apapun, walaupun saya itu nggak sekolah, tapi saya sih hobi baca, gitu kan dulunya waktu saya dagang asongan. Nggak perlu takut lah. Jadi orang yang sukses semuanya orang yang berani. Gini ya, berani capek. Kalau sekarang mungkin berani dibully, pasti berani dicemooh. Saya itu dicemooh, dibully tuh bukan barang baru buat saya. Ya intinya sih kita tuh apapun ya nggak boleh tuh minder Mas. Jadi orang yang pendidikan tinggi, ya yang minder juga ada juga. Apalagi yang pendidikannya rendah, minder juga banyak juga gitu kan. Jadi menurut aku tuh orang tuh harus pede aja sih, percaya diri. Terus kita jangan pernah melihat kelebihan orang lain dengan kekurangan kita. Itu nggak pernah bersyukur tuh akhirnya. Jadi harusnya apa sih kelebihan diri kita itu apa? Itu yang harus digali manusia. Setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing kok. Boleh kita mengagumi orang lain, tapi jangan pernah melebihi mengagumi diri kita sendiri. Jadi boleh orang nggak punya apa-apa, tapi orang harus punya semangat itu jangan pernah hilang. Boleh kita nggak punya harta apapun, tapi semangat itu, keyakinan itu harus tetap ada. Insya Allah orang itu akan sukses.